Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mohon pertolongan daripada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah firman yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan daripada perikop ini, kita hanya akan membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh meluangkan waktu untuk boleh membaca keseluruhan daripada perikop ini. Saya ajak kita semua untuk boleh memperhatikan Alkitab kita dan kita boleh merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kesukaran dan kesusahan tidak selalu berakhir dengan penderitaan yang berkepanjangan, melainkan bisa saja berakhir dengan sebuah kegembiraan. Sama seperti seorang ibu yang mengandung, dia akan mengalami kesusahan dan penderitaan selama dia mengandung anaknya 9 bulan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sang ibu ini akan melupakan segala penderitaannya dan dia akan bersuka cita sesudah dia melahirkan anaknya. Kegembiraannya menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita karena ketika dia melihat anak yang selama ini ia kandung di dalam kandungannya telah dilahirkan ke dalam dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah inti pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, perkataan tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, nampaknya ini menunjuk kepada peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian, dan penguburan dari Tuhan Yesus. Sedangkan perkataan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, nampaknya saudara ini menunjuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.
Saudaraku, peristiwa pertama ini menghasilkan duka cita, sedangkan peristiwa kedua menghasilkan kegembiraan yang tidak akan bisa hilang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berbicara dalam bentuk kiasan atau perumpamaan yang sulit untuk dimengerti oleh para murid. Setelah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, akan meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa," para murid langsung mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah berbicara dengan terus terang. Nah, saudaraku, memang tepat sekali perkataan bahwa para murid mengatakan bahwa Yesus berkata terus terang apa yang akan terjadi nanti pada saat kematiannya. Bahwa para murid akan meninggalkan dia dan mereka akan tercerai-berai. Akan tetapi saudara-saudara, meskipun kematian Kristus ini akan membuat para murid mengalami duka cita karena mereka harus kehilangan Yesus, namun kebangkitannya itu memberikan mereka sebuah pengharapan dan sukacita. Mereka akan kembali melihat Yesus dan sukacita yang mereka rasakan itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Saudaraku, saya percaya bahwa setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus pasti pernah mengalami duka cita. Duka cita karena kehilangan apa yang mereka miliki selama ini. Mungkin itu berkaitan dengan materi. Duka cita karena mereka mengalami pergumulan, mengalami tantangan ketika mereka melayani Tuhan. Ketika mereka melayani, mungkin mereka ada di dalam satu posisi yang tidak mengenakan sehingga membuat mereka mengalami kepahitan dalam hati dan ada luka-luka dalam hati mereka. Mungkin saudara ada yang pernah mengalami tekanan di tengah-tengah keluarga ketika memutuskan untuk mengikuti Yesus dan pada saat itu dia sedang berada di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya kepada Yesus. Ada begitu banyak duka cita yang kita alami pada saat mengiring Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, memang mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itulah yang kita alami di dalam kita mengiring Yesus dan itu sesuatu yang tidak mudah. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengingat kembali akan peristiwa di mana Tuhan Yesus juga mengasihi setiap kita dan dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Dan kematiannya itu memberikan sebuah pengharapan kepada kita, memberikan sebuah hidup yang kekal kepada setiap kita. Oleh karena itu saudara, ketika kita berada di dalam satu suasana yang tidak menyenangkan, kita mengalami sebuah tekanan ketika kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita kembali lagi mengingat kepada janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa duka citamu itu akan menjadi sukacita. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak kita semua untuk kita tetap semangat melayani Tuhan, untuk kita tetap setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita alami, duka cita, tantangan, pergumulan dalam hidup kita, itu akan digantikan dengan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Tuhan akan menggantikan dengan sukacita yang tidak bisa diberikan siapapun kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita sehingga kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sudah berjanji kepada kami. Meskipun kami mengalami duka cita di dalam kami mengiring Yesus, kami mengalami tantangan dan pergumulan di dalam melayani Engkau. Tetapi kami meyakini dan kami percaya bahwa duka cita itu Engkau akan ganti dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan boleh semakin membuat kami bertumbuh dan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu
dan kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.